Silakan dimulai, Master. Silakan membuka. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para master yang saya hormati dan para peserta webinar yang saya banggakan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar sore ini dengan tema membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan, di mana bulan yang mulia ini merupakan momentum penting untuk membangun dan mengasah nilai-nilai integritas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wiwi Ningsi selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini sampai dengan selesai. Pada sore ini kita sudah mengundang para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang akan memberikan wawasan serta pengalaman terkait bagaimana membangun kebiasaan baik di bulan yang suci ini. Salah satunya kita dapat membangun nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai, izinkan saya mengingatkan beberapa hal penting. Peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Dan yang keduanya adalah sesi tanya jawab dibuka setelah pemaparan pemateri yang dilaksanakan. Dan saya harap webinar ini dapat membuka pemahaman yang lebih luas lagi bagi kita semua tentang membangun kebiasaan-kebiasaan baik serta implementasikannya nilai-nilai integritas di bulan Ramadan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Baik para master yang saya hormati dan para peserta webinar yang saya banggakan, sebelum dimulai akan ada pembukaan dari Master Haji Ratu Safitri. Beliau adalah ketua dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten. Kepada Master Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para master, kegiatan hari ini kita tentunya sangat berbahagia sekali di tanggal 28 Ramadan ya. Tepatnya kita masih bisa berkumpul bersilaturahim melalui online Zoom dalam rangka atau tetap ikhtiar niat tulus yang sama dalam rangka menambah wawasan ITOF Ramadan yang ke-6 ya, Master. 6 apa ke-5 ya? Tentunya ke-6 ya, siap. Saya atau kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai berakhir Ramadan. Namun tetap nanti setelah Syawal konsepnya mungkin berbeda atau ada kegiatan apa, mangga kita komunikasikan bersama nanti saat halal bihalal selain kegiatan atau program-program kita yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan tadi menampung sebetulnya banyak yang ingin jadi narasumber tapi masih malu-malu. Dan balik lagi, support dari kita yang hadir saat ini mungkin biar teman-teman nggak malu-malu lagi. Semoga tetap menjadi penyemangat untuk yang lain juga. Seperti itu. Harapannya ke depan bukan hanya 1-2 kita, tapi kita juga bisa mengundang eksternal lainnya lagi, praktisi-praktisi yang lainnya lagi. Mangga bisa diusulkan siapa kira-kira yang bisa memberikan atau menambah untuk kita semua. Dari mana unsurnya, mangga disilahkan.
tapi niatnya sama, upaya pencegahan korupsi dari Banten untuk Indonesia Maju dan Indonesia Emas Maju Berintegritas. Itu dan secara keseluruhan hari ini luar biasa, walaupun tadi balik lagi ya, bukan hanya orang yang hadir, tapi tentunya niat tulus untuk semuanya. Tetap sehat, semoga lancar, diberikan kemudahan untuk narasumber dan untuk peserta yang hadir Zoom hari ini, tetap semangat. Semoga kita juga bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. saya off cam ya, masih di kendaraan. Ya, Oke, terima baik, kasih. Master. Ya. Ya, terima kasih Master atas pembukaannya. Oke, acara selanjutnya yaitu acara inti. Kita tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja yaitu dengan sesi pertama yang akan dipandu oleh Master Neneng Fatia, ya sebagai penyuluh anti korupsi pertama, penyuluh anti korupsi muda dan juga ahli pembangunan integritas muda. Nah, beliau ini berkarir di PT Jasa Marga di tahun 1989 sampai sekarang dan ditugaskan di anak perusahaan sebagai Head of Internal Audit PT Marga Lingkar Jakarta. Kepada Master Neneng, waktu dan tempat kami persilakan. Master Neneng masih ke mute sepertinya. Ya. Terima kasih Master Winingsi atas pengantarnya. Terima kasih juga kepada Ibu Ratu Safitri atas pembukaannya. Izinkan saya, Neneng Fatia, membuka kegiatan kita sore ini. Sebetulnya saya malu-malu juga sih, saya kayaknya belum layak. Tapi nggak apa-apa deh, belajar. Belajar dulu sama Kang Gusmun ya, izin mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat para master semua? Sudah Master, sudah. Masih ya. Jadi tema hari ini adalah kebiasaan baik di bulan Ramadan gitu. Mungkin saya tidak terlalu detail ya, nanti detailnya itu sama pakarnya gitu ya, sesi berikutnya gitu. Ini spill aja, mungkin kalau ada yang kurang atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Nah, ini CV-nya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wiwi. Jadi saya Neneng Fatia, alhamdulillah sampai saat ini saya masih berkarir di PT Jasa Marga sudah hampir 35 tahun, 8 bulan, seperti itu. Saya lanjut. Jadi pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkan ya. Jadi niat aja tidak cukup, maka kita harus melakukan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa sih makna Ramadan gitu ya, saya lihat. Jadi kalau makna Ramadan bagi saya khususnya gitu ya, itu bulan yang sangat istimewa. Karena di dalamnya itu mengajarkan berbagai kebiasaan baik. Seperti kehidupan kita baik secara spiritual, sosial maupun emosional gitu ya. Karena yang mungkin yang tadinya kita sholatnya belang-belang gitu, atau saya sih sebetulnya kadang suka tidak tepat waktu, akhirnya suka diingatkan karena kadang setelah sholat ada kultum dan lain sebagainya. Terus bagaimana implementasi nilai-nilai integritas kita? Kita adalah penyuluh anti korupsi yang tidak akan lepas dari nilai-nilai integritas ya. Diulang kembali. Jadi seperti yang sudah disampaikan kepada dari teman-teman kita semua sebelumnya juga, nilai-nilai integritas memang tetap harus kita gaungkan karena kadang seperti nilai integritas, kadang seperti iman juga suka nurun, suka naik gitu. Apalagi sekarang nih
saya pribadi gitu kalau udah akhir Ramadan kayak gini banyak-banyak godaan tuh. Tapi kembali lagi. Ini seperti apa ya implementasinya? Ini dilarang atau tidak ya gitu ya. Seperti hal-hal yang terjadi di akhir Ramadan tuh ada kiriman-kiriman apa dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bagi saya pribadi ini adalah penguatan diri ya. Jadi nilai integritas tadi. Jujur gitu ya, seperti jujur, berpegang pada prinsip, keyakinan, tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, disiplin sendiri, komitmennya gitu, terus mandirinya juga. Kadang kita lihat tidak semuanya kita bisa apa ya, uh, kita harus menjaga diri kita, walaupun tidak ada yang melihat, tapi kita betul-betul harus menjaga itu. Kerja kerasnya juga, harapannya ada menghasilkan yang baik. Setelah itu sederhananya, hidup secara wajar, berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Dan pedulinya juga dengan Ramadan ini berasa banget ya, kadang kita rasanya pengen selalu memberi gitu ya, mengasihi dan memperlakukan orang lain tuh bagaimana seperti ingin kita dikasih atau diperlakukan. Adilnya juga tidak berpihak kepada kebenaran dan pegang kepada kebenaran itu. Jadi nilai-nilai integritas ini yang memang betul-betul saya secara pribadi tetap harus tetap diingatkan kembali dan jangan lupa juga diimplementasikan tentunya. Saya lanjut, jadi ini saya ambil dari ChatGPT. Ternyata betul-betul yang namanya teknologi itu mempermudah kita untuk kebaikannya ya. Jadi saya lihat kebiasaan baik apa sih yang diajarkan Al-Quran dalam Ramadan. Punten ini Mas Kang Gusmun ya, saya bukannya, saya kurang paham mungkin gitu, tapi saya ambil hikmahnya dari kebiasaan baik yang diajarkan itu. Ini adalah kalau puasa itu eh, puasa sebagai tanda takwa. Nah, itu tertera di dalam surat Al-Baqarah 2183. Di puasa itu tidak hanya tentang menahan diri dari makan, minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk, termasuk kata-kata buruk, perilaku negatif, dan godaan duniawi. Nah, puasa itu juga mengajar kita untuk bersabar, disiplin, menjaga hubungan kita dengan Allah. Nah, implementasi terhadap nilai anti korupsi atau nilai-nilai integritas apa aja sih gitu tentang puasa sebagai tanda takwa. Jadi di situ ada kejujuran. Tadi nggak ada yang tahu tuh kita puasa atau enggak, hanya kita dan Tuhan. Artinya orang lain bisa saja tidak kita bohongin tuh bisa jadi juga nggak tahu. Terus juga di situ ada tanggung jawab juga, ada tanggung jawab juga di situ. Serta itu ada mandiri juga, artinya memang kita betul-betul harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tak lupa adalah disiplin. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Master Sari ya. Dengan puasa kita tuh kan udah diatur nih kapan waktunya buka, kapan waktunya sahur, nggak suka-suka gitu ya. Artinya memang implementasi disiplin itu kita terapkan di dalam puasa sebagai tanda takwa tadi. Ada nilai-nilai integritas di situ ya. Terus di dalam kebiasaan baik juga di sini ada memperbanyak membaca dan merenungkan Al-Quran. Nah, ini juga seperti yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di sini juga ada nilai-nilai integritas di sini ya. Independennya, ada tanggung jawabnya, ada disiplin juga. Terus yang ketiga adalah menjaga sholat dan ibadah lainnya. Nah, ini juga disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 403. Jadi selain sholat fardu di bulan Ramadan itu banyak umat Islam yang juga melaksanakan sholat tarawih untuk memperbanyak ibadah malam dan juga sholat-sholat sunnah lainnya. Yang keempat, implementasi dari nilai integritas peduli gitu ya, sederhana, setelah itu juga adil, itu ada sedekah dan kepedulian sosial di sini. Nah, seperti yang diatur di dalam surat Al-A'raf 731. Seperti itu.
Nah, untuk kebaikan yang lainnya adalah ada sabar mengendalikan emosi. Nah, di sini ada di dalam surat Al-Anfal 8:46. Jadi, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Nah, di sini kan berarti juga ada implementasi berani, peduli, dan juga kerja keras di dalam ini. Setelah itu juga ada meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Di dalam beribadah gitu, di dalam Ramadan itu kita diajarkan untuk beribadah tanpa mengharapkan pujian atau balasan, tetapi semata-mata memang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Dan yang ketujuh adalah memperbaiki diri dan bertobat. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 133. Nah, di sini bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sini ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai tanggung jawab, juga ada nilai keberanian di sini ya. Mengakui apa yang mungkin belum sesuai gitu, tapi kita berupaya untuk memperbaiki. Dan yang terakhir adalah menjaga perilaku baik dan etika sosial. Di sini Ramadan adalah bulan yang tepat untuk melatih menjadi pribadi yang baik, memperbaiki sikap dan bicara dengan cara yang baik, seperti yang tertuang di dalam surat Al-Isra 17:53. Di sini ada nilai kebaikan, nilai integritas, ada berani, peduli, dan adil. Nah, dari semua itu, saya menyimpulkan bahwa bulan Ramadan itu mengajarkan banyak kebiasaan. Seperti kita dapat meningkatkan kualitas diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperkuat ikatan sosial dengan sesama. Dan yang lebih penting adalah kita juga bisa menjadikan pribadi yang lebih baik, tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi juga insya Allah sepanjang hidup. Jadi, kapan kita melaksanakan aksi nyata nilai-nilai integritas dalam kebaikan, kebiasaan baik ya, dan harapannya juga tidak hanya di dalam bulan Ramadan, akan tetapi juga kita dapat lakukan sepanjang akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ada kendala, Master Bibi? Ya ini nyoba Kayaknya kalau pasang 2 itu ke double. Mungkin device-nya 2 ya itu ya. Mm-mm. Echo feedback. Terima kasih Master Neneng dan para Master webinar. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nanti aja kali ending aja, nanti biar Langsung lanjut ke ke sudah ada materi kedua. Kang Gusmunnya udah ada Pak Kang Gusmunnya, monggo persilakan. Baik, materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Kang Gusmun selaku beliau ini adalah Ketua ISMI Orda Kota Serang. Baik, kepada Kang Gusmun, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para master semuanya, para peserta webinar, ini saya sebenarnya bukan materi ya, atau bukan ceramah, kita ngobrol sore atau bincang sore saja.
pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa dipertemukan oleh Allah pada acara sore hari ini. Sebenarnya materi tentang tema yang disampaikan pada sore hari ini sudah selesai sebenarnya dengan narasumber yang pertama, itu udah selesai semua, udah hebat. Ya, udah selesai semua, udah hebat. Enaknya kalau diminta yang kedua atau yang ketiga itu tinggal menambahkan saja atau melengkapi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini kan manusia diberikan dua hal, yaitu hawa nafsu dan ketaatan, gitu ya. Yang pertama, ketika diberikan hawa nafsu, ya tugas kita bukan menghindari hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Ketaatan jelas bahwa tugas kita ya mengikuti atau melaksanakan totalitas terhadap ketaatan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini terbiasa mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Kemudian Allah memprogram kita dengan berbagai macam aturan yang tertuang di dalam Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu juga tadi sudah disampaikan. Salah satunya adalah adanya bulan suci Ramadan ini. Dari 12 bulan yang ada, maka Allah menyiapkan 1 bulan sebagai bulan refresh agar bulan-bulan berikutnya terbawa lebih baik lagi dari sebelumnya. Tadi juga sudah disampaikan, enaknya gini nih, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Bu Neneng ya, Master Neneng, bahwa selama 11 bulan kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, baik itu untuk diri kita sendiri, orang lain, maupun tidak baik kepada Allah. Itu 3 poin. Maka di bulan Ramadan ini tugas kita adalah memperbaiki 3 poin tadi. Poin yang pertama, membangun kebiasaan untuk diri kita sendiri. Seperti kalau sebelumnya kita ini kurang sehat, dan kemudian ketika kita masuk ke bulan Ramadan, selama bulan Ramadan ini kita membangun kebiasaan yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya, dan sampai akhir Ramadan kita masih tetap tidak sehat, maka berarti selama bulan Ramadan ini tidak ada efek yang baik terhadap diri sendiri. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, hubungan kepada diri sendiri, pengaruh kepada diri sendiri. Hubungan yang kedua adalah hubungan sosial. Bahwa selama bulan Ramadan ini kita juga dididik untuk memperbaiki hubungan sosial kita. Itu contoh kalau di komplek ada yang 1 blok, kita selama sekian lama tidak kenal gitu. Dengan adanya bulan Ramadan mungkin dipertemukan di acara buka puasa bersama, di acara ibadah taraweh, kemudian berinteraksi dengan jamaah taraweh, kemudian baru bertanya tinggal di mana, asal dari mana. Mulailah tumbuh pengaruh sosial. Kemudian yang tadinya
tidak kenal akhirnya menjadi kenal, kemudian yang sudah kenal menjadi akrab, yang sudah akrab kemudian menjadi saudara. Itu salah satu pengaruh atau manfaat adanya bulan suci Ramadan terhadap hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hubungan kita dengan Allah tentu. Yang dulunya, yang sebelumnya kita tidak pernah atau jarang sekali membaca Al-Quran, dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kemudian kita sudah mulai terbawa suasana membaca Al-Quran. 1 juz mungkin dalam 1 bulan gitu. Maka kebiasaan ini bisa diharapkan bisa dilanjutkan di bulan selanjutnya, bulan Syawal dan sebagainya. Kemudian yang tadinya kita jarang sodako, dengan semangat Ramadan, kemudian kita bersodako, kemudian maka menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan berikutnya gitu bersodako. Kemudian yang sebelumnya mungkin kita suka melakukan perbuatan jahat, itu berbohong, kemudian karena semangat atau pengaruh positif di bulan Ramadan, dia tidak melakukan kebohongan lagi, maka diharapkan setelah Ramadan kejujuran yang dia miliki terus dipertahankan dan ditingkatkan. Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan selama bulan suci Ramadan ini, kemudian bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kalau kemudian ternyata apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini tidak berimbas baik, artinya sama saja antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, ya kita termasuk orang yang merugi. Apalagi kalau ternyata setelah Ramadan itu lebih buruk ya dari sebelum Ramadan, kita termasuk orang yang celaka. Maka kita harapkan dengan webinar ini kita bersama-sama saling menyemangati. Apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini menjadikan kita lebih baik lagi. Kalau kemarin mungkin masih ada ya korupsi kecil-kecilan gitu ya. Kemudian setelah Ramadan kita belajar untuk jujur, untuk tidak melakukan hal-hal itu lagi. Maka setelah Ramadan, maka perbuatan-perbuatan jahat itu sudah tidak kita lakukan lagi. Sebelum Ramadan kita suka berbohong, ketika setelah bulan Ramadan ini kita sudah menjadi orang yang jujur, orang yang berani, maka berarti dengan adanya bulan suci Ramadan ini menjadikan kita lebih baik lagi. Maka sejatinya itulah orang-orang yang beruntung. Saya kira nanti akan lebih baiknya kita diskusi terkait masalah ini. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para master dan para webinar, apabila ada yang ditanyakan atau mau diskusikan, kita persilahkan. Monggo dipersilakan. Kayaknya Master Lukman deh biasanya. Ayo Master Lukman. Kita sambil saya belajar kembali. Monggo Master Lukman. Oh, di chat room ada Master Biwi. Udah coba. Oke. Kakak Ini Aang, monggo silakan Raisen ini aja open mic boleh, silakan. Silahkan Master Ang. Oke, Assalamualaikum Ibu. Bentar Ibu ya, bentar dibersihin dulu kameranya biar gak burem. Oke, ini boleh pakai latar belakangnya Ibu, biar samaan. Boleh, boleh. Bentar ya Ibu. Oke, Nggak bisa. bentar ya Ibu. Oke, sudah. Oke, latar belakangnya sudah ada Bapak Ibu. Dia Sudah. udah samaan kita.
Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum Sebelum saya memperkenalkan singkat saya, izinkan dulu saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempersilahkan saya berkesempatan untuk bertanya ataupun berdiskusi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aang, saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Anyar. Ya, Salam kenal Bapak Ibu. ya, salam kenal juga. Kenal. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin juga mengapresiasi Bapak Ibu webinar pada kesempatan kali itu sebenarnya materinya bagus banget buat anak-anak muda ataupun generasi sekarang biar mereka tahu pentingnya berkahnya di bulan Ramadan dan berkahnya mengikuti webinar pada bulan Ramadan ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan saya mengikuti webinar ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, Ya, langsung aja sama-sama. kali ya Bapak Ibu sebelumnya mungkin ini bukan lebih ke pertanyaan tapi ke diskusi mungkin ya Bapak Ibu. Boleh? Ya, boleh banget. Kita ini ngobrol sore namanya. Oke, siap. Oh iya, sebelumnya Bapak Ibu saya dari kelas 11 IPS sebelumnya. Takut ada yang mau nanya, mungkin ada yang pengen tahu. Oke, Bapak Ibu, mungkin diskusi saya ini tentang target gimana webinar ke depan tuh banyak yang ngikutnya ataupun banyak yang tertarik dengan webinar kali ini. Karena mungkin ya Bapak yang saya rasakan tentang webinar-webinar ataupun tentang kegiatan seperti ini nih jarang yang mengikutinya, jarang yang tertarik. Padahal tujuan dari Bapak Ibu sekalian diadakannya kegiatan seperti ini kan untuk menjadikan generasi-generasi sekarang ataupun anak muda seperti saya sekarang itu menjadi kebanggaan, menjadi harapan di generasi emas nanti. Tapi disayangkannya orang-orang tuh mungkin generasi-generasi sekarang tidak tertarik dengan kegiatan seperti ini, jarang yang tertarik dengan kegiatan seperti ini. Nah, itu kan menghambat tujuan Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan generasi emas ataupun generasi-generasi yang sekarang. Karena mereka tidak tertarik dengan webinar kegiatan-kegiatan yang seperti ini, padahal itu sangat bermanfaat bagi mereka buat nanti mewujudkan generasi yang akan mendatang. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian, gimana sih Bapak Ibu sekalian yang terhormat caranya agar anak muda seperti saya ini bisa tertarik dengan kegiatan seperti ini, dengan kegiatan webinar seperti ini. Mungkin dari saran Bapak Ibu bisa saya pakai ataupun bisa saya terapkan kepada teman-teman saya biar kita sama-sama berjuang untuk generasi yang akan mendatang gitu Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau misalnya saya lancang karena memang kalau yang saya ketahui anak-anak muda seperti saya itu jarang banget tertarik ataupun suka dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu aja, kurang lebihnya minta maaf Bapak Ibu. Boleh silahkan dijawab Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Ini boleh dimatiin apa dinyalain aja kameranya? Boleh dinyalain aja. Oke, siap Ibu. Silakan Master Neneng atau Kang Gusmus untuk menjawab, untuk merespon pertanyaan dari generasi kita sekarang ini. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Rudi. Oh, kita jadi moderatornya banyak. Kita berbincang ya. Ini namanya bincang. Itu kan kita kan juga ngomongin Ramadan ya. Pak itu berbicara ya. Jadi kita memang harus banyak bicara nih gitu. Terima kasih Iya. Kakak Aang. Aang itu kalau orang Serang juga kakak ya. Kakak. Aang kan gitu ya. Begitu ya Iya Kang. Ibu. Jadi terima kasih Kakak gitu ya. Alhamdulillah support banget gitu ya untuk kegiatan kita Iya, gitu. tentu banget Ibu. Jadi ya harapannya sih kami juga bisa menyasar gitu ya. Tidak hanya kami aja gitu karena kedepannya memang
prioritas gitu ya, generasi emas nanti ke 2024 itu kan memang pemudi nih ya gitu ya. Eh, Terima kasih juga masukannya tadi gitu ya. Mungkin kami akan evaluasi kembali seperti apa kegiatan yang memang betul-betul bisa nih atau juga tidak hanya diterima tapi juga teman-temannya gitu dapat berkontribusi langsung gitu. Mungkin salah satunya misalnya Kakak Aang ini juga mengajak teman-teman sekelasnya gitu ya. Jadi ayo ikut bareng daripada nongkrong-nongkrong gitu ya, kita sambil ngobrol bareng, sambil kita juga mendapatkan ilmu, gitu seperti itu mungkin ya. Atau juga kita juga ada yang galaksi, galaksi itu generasi lawan korupsi, gitu. Khusus untuk Provinsi Banten juga. Kakak Aang bisa bergabung, jadi kita sama-sama nih, gitu ya. Pemudinya juga sama-sama bergerak, gitu ya. Jadi uh, semuanya bersama-sama, tujuannya sama. Semoga pencapaian tadi Indonesia Emas yang bebas dari korupsi, gitu ya, kita bisa wujudkan. Mungkin itu sih ya. Jadi mungkin Kakak Aang juga bisa mengajak teman-temannya lah, gitu ya, supporting ke semuanya gitu. Jadi dari kami menyampaikan, Kakak Aang juga menyampaikan juga kepada teman-temannya, mengajak gitu ya. Itu aja. Kang Gusmun, mangga dipersilahkan. Baik, Oke, terima kasih banyak Ibu atas solusinya. Mungkin ini bakal saya catat dan saya akan terapkan Ibu. baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi pertama yang pasti kita ini diciptakan dalam sebaik-baiknya makhluk. Gitu. Kita ini diciptakan dalam sebaik-baiknya makhluk. Kemudian karena kita ini diberikan hawa nafsu, gitu, maka banyak yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini yang kemudian dia cenderung banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Maka Allah memberikan kepada kita waktu untuk berupaya memperbaiki diri, salah satunya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Kemudian ada program-program seperti ini, salah satunya dalam upaya kita fastabaqul khairat, itu yang pertama. Yang keduanya adalah watawasaw watawasabisob, saling mengingatkan. Dan kemudian ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang isinya sifatnya saling mengingatkan, mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa berbuat baik, kemudian juga mengajak teman-teman mengingatkan agar kita tidak cenderung atau terbawa kepada hawa nafsu yang kemudian cenderung melakukan perbuatan jahat, maka ternyata salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dibentuknya forum-forum. Nah, biasanya para pelajar, anak-anak muda senang kalau dibentuk kelompok-kelompok karena dia kemudian punya identitas biasa gitu ya, punya Iya, benar banget identitas. Bapak. Betul kan ya? Punya Iya, identitas, benar banget ada Bapak. kebanggaan tersendiri bahwa saya ini masuk kepada kelompok tadi forum pelajar anti korupsi lah gitu kan ya, atau persatuan pelajar melawan kebatilan atau apa itu biasanya para pelajar cenderung senang ketika dibentuknya wadah-wadah yang bisa menunjukkan identitas mereka gitu biasanya. Dan tentu ketika sudah masuk kepada forum-forum ini, wadah-wadah ini, ada edukasi yang dilakukan seperti bisa tidak hanya Zoom mungkin ya, bisa offline yang sifatnya mungkin tidak di dalam gedung biasanya gitu ya. Kalau di dalam gedung itu kan kayak datang, duduk, menghadap, mendengarkan, udah waktunya siang istirahat atau selesai makan siang pulang, udah selesai kan itu kan. Ya bisa kita lakukan dengan acara-acara seperti youth camp atau apa ya, yang isinya mungkin cukup sehari dari pagi sampai sore, yang itu sebagai membangun emosional aja sebenarnya gitu.
Kemudian setelah itu baru kemudian ada program-program tindak lanjut karena mereka disatukan dalam sebuah forum atau sebuah wadah. Saya kira itu yang tambahan yang bisa disampaikan. Kemudian nanti kita bisa diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Bapak atas tambahannya. Semoga saya bisa menerapkannya kepada teman-teman saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak atas jawaban dari diskusinya dan semoga harapan saya ke depannya makin banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan ini. Benar Bapak Ibu kan ya Bapak sekalian? Oke. Iya, dan semoga Bapak Ibu juga berkah selalu dan semangat terus buat kegiatan-kegiatan seperti ini, mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya. Terima kasih banyak, saya Aang dari SMA Negeri 1 Anyer. Izin tutup kamera mungkin ya Bapak Ibu. Ya, siap. Kita tetap Oke. monitor ya. Wassalamualaikum Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Salam. Ibu, terima kasih juga banyak Bapak Ibu sekalian terhormat. Ya, sama-sama Kak Aang dari SMAN 1 Anyer yang sudah ikut berpartisipasi. Semangat sekali ya. Mudah-mudahan apa yang tadi diskusikan bermanfaat bagi Aang ya ke depannya dan bisa mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan hal yang positif tentunya. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi para peserta. Mau nanya, Bu. Yes. Silakan Ya. Pak Purnama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hormat dan takzim saya kepada dua narasumber, Teh Neneng dengan Kang Agus. Ini sangat luar biasa, Kang Agus. Ceria terus ininya, wajahnya. Mudah-mudahan cerah terus setelah Lebaran. Amin. Dan salam takjim juga kepada Ketua Porpak Banten ini, Bu Haja Ratu Sapitri Muhayati, yang sangat luar biasa, yang sudah membawa Provinsi Banten meraih provinsi yang berintegritas dengan nilai rata-rata yang sangat luar biasa pada tahun 2024. Tema hari ini sangat luar biasa, tapi kalau diadakannya sebelum puasa atau pas awal puasa ini yang sangat luar biasa. Tapi tidak jadi masalah karena ada 2 hari lagi ya, Kang Gus ya. Ada 2 hari lagi puasa kita. Jadi bagaimana menjalani puasa ini dengan kebaikan. Yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana menciptakan kebaikan berintegritas secara komprehensif pada kehidupan kita. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Dan terakhir, ya mungkin tidak terlambat atau tidak buru-buru untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, Kang Gus ya. Ya, ini sahabat dan teman saya ini Kang Gus nih, Ketua Orda ICMI Kota Serang. Mungkin Kang Gus udah kenal kali suara saya ini. Ya mungkin itu aja pertanyaannya. Mohon ya maksudnya ini kan sharing saja gitu. Siapa tahu nanti ke depannya bahwa memang dalam kehidupan itu kebaikan harus dijalani walaupun kita tidak dianggap baik pada orang lain. Kan seperti itu. Karena ibarat gelap, Kang Gus ya, kenapa ada gelap? Karena ketiadaan cahaya. Kan begitu. Jadi kalau misalkan katanya di dunia ini tidak ada yang jahat.
semua orang itu baik. Karena jahat itu tidak ada kebaikan pada dirinya. Cuma itu doang. Gitu. Nah, mohon dijawab sharing saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari esok dan lusa dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang mau ini, Master Neneng atau langsung Kang Gusman? Kang Gusmun dulu deh. Saya kasih kesempatan. Saya tinggal mengamini nanti. Ya, terima kasih. Ini selalu merendah nih, Ustaz Neneng nih. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ya kita ini manusia diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya makhluk, itu yang pertama. Kemudian cuman tadi kita juga diberikan hawa nafsu, tugas kita mengendalikan hawa nafsu. Terkadang kita sering lepas kontrol, gitu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kemudian tidak hanya kita diberikan aturan-aturan, pedoman-pedoman, karena Allah Maha Tahu karakteristik kita sebagai manusia, maka kemudian kita juga diberikan tugas untuk saling mengingatkan, gitu ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ya tadi bahwa ketika kita banyak melakukan kesalahan, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Pasti pernah melakukan itu semua. Pasti entah itu kesalahannya sedikit atau banyak, maka disitulah manfaatnya atau fungsinya kita sesama, terutama yang sesama muslim terutama, itu saling mengingatkan. Gitu. Karena bagi kita yang tidak melakukan tugas saling mengingatkan antar sesama, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, gitu. Itu satu. Salah satu bentuk real saling mengingatkan itu adalah dengan adanya forum-forum seperti ini, gitu. Tidak terkesan menggurui, tidak terkesan mengingatkan, tetapi dengan kita mengikuti, mendengar, melihat, kemudian akhirnya dengan sendirinya kemudian kita ya mengetahui bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini ada tidak baiknya. Kemudian dengan sendirinya kita berupaya untuk memperbaiki diri ketika mengetahui dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini tidak baik. Atau kemudian kita sebenarnya sedang mengingatkan untuk diri kita sendiri. Ketika saya berbicara kebaikan berdasarkan referensi A, B, dan C, ketika saya sedang menyampaikan, di hati kecil saya ternyata apa yang saya ucapkan itu bertentangan dengan apa yang pernah kita lakukan. Setidaknya ternyata akhirnya kita sedang mengingatkan dan menasihati diri kita sendiri bahwa apa yang kita ucapkan hari ini ternyata bertentangan dengan apa yang selama ini kita lakukan. Maka kemudian kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini kemudian akhirnya berupaya untuk diperbaiki berdasarkan ucapan-ucapan kita sendiri. Saya kira sementara itu, mangga dilengkapi dengan Bu Neneng atau siapapun ya, karena kita di sini sharing saja ya. Terima kasih Kang Gusmun gitu. Saya tinggal tadi mengamini sedikit tambahan saja gitu kan. Mungkin saya juga masih jauh dari maksimal atau masih jauh dari perilaku yang betul-betul tadi ya. Tapi dengan adanya seperti ini, dengan kita selalu mengingatkan nilai-nilai integritas yang kita biasa singkat dengan Jumat bersepeda kakak gitu, selalu kita ulang-ulang gitu ya. Dengan pengulangan itu kan akhirnya harapannya adalah meresap ya. Nggak cuma meresap, akhirnya juga paling tidak kan kita jadi, oh iya, kita menyampaikan. Tapi kalau perilakunya tadi misalnya belum sesuai, itu kan menjadi
paling tidak ada rasa malu seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau saya secara pribadi dengan mengikuti kegiatan ini, dengan saya juga mengikuti menjadi penyuluh, dengan saya mengikuti jadi ahli pembangun integritas, paling tidak itu menjadi benteng saya gitu ya. Artinya kita sudah tahu gitu ya. Kita juga sudah harus belajar betul-betul mengimplementasikan tadi. Gitu. Jadi ini memang momen kita untuk saling menguatkan gitu ya, karena integritas itu juga seperti iman bisa turun naik gitu. Kadang tadi banyak sekali godaan gitu. Kadang membiasakan yang udah biasa kok itu gitu ya gitu. Tapi kembali lagi membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa gitu. Jadi upayanya memang betul-betul ada gitu. Kita upayakan gitu. Yang betul-betul kita upayakan, kita sama-sama saling menguatkan. Mungkin itu tambahannya. Ada dari Master Sari, mungkin Mangga atau Master Nenong atau Master yang lainnya, monggo silakan. Baik Master Neneng, Master Wibi. Ini Kang Ya. Gus Pun dan Master Neneng, saya rasa materinya sudah mantap ya. Tidak perlu ditambahkan lagi. Ini apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini, apa yang memang harus kita lakukan dan harus kita pertahankan. Yang intinya adalah dukungan dari eksternal juga ya, lingkungan sekitar kita, kemudian kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang tidak baik selama ini yang mungkin bisa kita terus perbaiki, kita terus tingkatkannya, kita terus pelihara supaya kita tetap berintegritas. Saya rasa cukuplah Mas Neneng, Kang Gusmun, materinya sudah mantap di sore ini. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mohon izin moderator ya sekedar usul atau mungkin sudah karena saya belum tahu bahwa terkait pemberantasan korupsi ya yang sekarang ini bukan sekarang ya memang sudah marak terjadi di mana-mana. Saya kira dipandang perlu tidak hanya guru ya yang dijadikan sebagai aktivis anti korupsi, tapi juga pelajar. Tapi juga pelajar ini tidak, tadi saya merespon tadi dari Anyer ya, tidak hanya personal, tapi ketika mereka dibentuk kelompok, forum atau apapun itu namanya, yang diharapkan kalau lebih dari satu menjadi kelompok akan tidak hanya paham kemudian dia berupaya untuk tidak melakukan, tapi juga dia ada punya rasa keberanian gitu, punya rasa keberanian untuk bisa menyampaikan bahkan untuk berani bersuara. Kalau di sekolah-sekolah ini dibentuk kelompok-kelompok itu ada level sekolah, kemudian apalagi ada forum tingkat kabupaten, apalagi sampai nanti forum tingkat provinsi, saya kira mudah-mudahan gitu generasi emas kita nanti adalah generasi yang betul-betul integritas, berani bersuara benar, kemudian menegakkan disiplin diri untuk tidak terlibat dalam kejahatan korupsi. Saya kira itu. Mas Ruby, apa yang disampaikan Kang Gusmun, sebetulnya kita di Forpak itu sudah membentuk yang namanya Galaksi, yaitu forum pelajar untuk mencegah anti korupsi. Jadi sudah ada Kang Gusmun, itu ada wadahnya dan ini PIC-nya Master Faris untuk kegiatan Galaksi ini dan mudah-mudahan bisa implementasinya atau partisipasinya dari masing-masing sekolah ya. Kemudian kita juga kemarin sudah mengadakan duta integritas di Desember 2024 dan ini kegiatannya sudah mulai ya, kemarin juga sudah ada webinarnya yang malah antar provinsi kemarin itu ya, Jabar, Jatim dan Banten begitu. Nah, kemudian teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di SMA khususnya SMA ya yang di Provinsi Banten, nah ini kita saling mengingatkan, saling menguatkan di forum penyuluh anti korupsi ini. Itu mungkin ya. Jadi ini Mas Neneng juga sudah menjawab nih untuk Galaksi. Jadi memang Mas Neneng ya sudah ada Kang Gusmun, jadi bisa bergabung ke Galaksi ya. Dan memang sudah diluncurkan tahun 2023 kalau saya tidak salah. 2022 Master Sari. 2022 ya. Ya. Itu aja tambahannya.
Jadi Kakak Aang tadi gitu ya, sekedar info aja gitu, itu ada di chat saya tulis juga, kami dari forum juga mempunyai wadah gitu ya untuk kaum-kaum muda terpelajar nih, untuk bersama bergerak dan berupaya membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Forumnya adalah namanya Galaksi Banten atau Generasi Pelajar Lawan Korupsi, seperti itu ya. Jadi sudah ada Instagramnya juga, jangan lupa follow. Yang tadi komen-komen juga monggo silahkan. Nanti kalau ada satu dan lain hal, ada narahubungnya juga saya sudah sampaikan di chat ya. Monggo Kakak Aang ajak teman-temannya gitu. Kita butuh generasi muda yang banyak tenaga dan pikiran yang kreatif gitu ya ke depan untuk membangun betul-betul generasi emas itu kita bisa wujudkan seperti itu. Ini narahubungnya dari SMA Pontang ya, Mas Neneng ya. SMA Negeri 1 Pontang nih, Aliful Hoir. Oh, siap. Iya. Mas Arwiwi, gimana? Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya lagi peserta? Apa mau sudah cukup? Mas Arsari soalnya lagi nyiapin bukaan ini. Takut gosong. Salah ya. Udah dimatiin kompornya Mas Neneng. Mau lanjut apa gimana ini? Apa sudah? Gak apa-apa Kayaknya kalau memang sudah gitu ya. ya mangga silahkan bagaimana baiknya. Iya. Sebetulnya Mas Neneng yang membuat orang banyak jadi akhirnya berubah lagi ke sifat-sifat buruk atau perilaku buruk sebelum dia masuk Ramadan tuh apa ya? Gimana Mas? Kok begitu nggak Itu mungkin Mas menetapnya Armeno, gitu? saya nyambung itu mungkin yang disampaikan Kang Gusmun tadi, perilaku koruptif kecil-kecilan mungkin yang seperti apa mungkin ya, yang supaya setelah Ramadan nggak dilakukan lagi tadi. Ataukah lebih pengaruh lingkungan atau apa gitu? Tadi ada disampaikan tuh apa korupsi kecil-kecilan katanya Kang Gusmun. Mungkin bisa lebih dijelaskan korupsi kecil-kecilan yang seperti apa Kang gitu. Gusmun. Koruptif gitu maksudnya apa Kang Gusman? Ya, saya sekali lagi mengulas ya bahwa memang kita ini kan ya diberikan hawa nafsu, selain diberikan pedoman juga untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, juga kita ini dipengaruhi. Jadi gini, kita diberikan hawa nafsu, kemudian kita diberikan pedoman agar bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi juga kita diberikan pengaruh-pengaruh juga negatif gitu ya, baik itu dari hawa nafsu kita sendiri maupun dari pengaruh yang lain. Dikatakanlah seumpama dari setan. Setan ini bukan makhluk ya. Setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Setan itu sifat jahat yang dimiliki oleh kedua makhluk, yaitu jin dan manusia. Nah itu ya, karena ada yang berpikir ketika menyebut setan itu sesuatu yang mengerikan, yang menyeramkan, yang gondrong, yang giginya taring, yang sudah bukan. Setan itu sekali lagi adalah sifat jahat yang dimiliki oleh kedua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jin yang punya sifat jahat disebutnya setan, manusia yang punya sifat jahat disebutnya setan. Gitu ya. Kemudian ternyata setelah 1 bulan ini masa pendidikannya tidak sebentar, ini 1 bulan gitu. Dan kemudian di bulan Syawal kok kita kembali lagi seperti bulan-bulan sebelumnya gitu kan. Seperti bulan-bulan sebelumnya kembali jahat. Apa sih yang mempengaruhi kejahatan itu? Dan ternyata
ya sih yang mempengaruhi kejahatan kita itu banyak faktornya. Cuman terlepas dari itu, sekali lagi ketika kita menyadari bahwa tugas kita ini selain kita berbuat baik, kita juga harus bisa saling mengingatkan kebaikan, itu yang paling penting. Gitu. Kalau kita kemudian setelah Ramadan kita kembali berbuat jahat, itu sebenarnya kalau bahasa orangnya udah sunatullah, emang begitu gitu tuh. Maka dengan kecenderungan kita kembali berbuat jahat itu diantisipasi itu dengan kita saling mengingatkan. Maka tetapi kemudian ketika kita saling ingin melakukan kegiatan saling mengingatkan, dipengaruhi oleh keberanian gitu. Ada yang berani, ada yang tidak berani gitu tuh. Maka kalau kita ini ikatan emosionalnya kuat, kemudian juga pengetahuan juga semakin banyak, kemudian kita juga merasa punya teman yang servernya juga banyak, maka biasanya kecenderungan keberanian untuk menyampaikan itu lebih besar gitu. Jadi kalau tadi apa sih ya yang mempengaruhi kembalinya kita berbuat jahat, ya itu sudah sunatullah sebenarnya. Ya tugas kita kembali saling mengingatkan, itu saja. Ya, terima kasih Gusmo. Mungkin saya sih menambahkan aja sedikit gitu ya, Master Nenong gitu. Iya. Saya juga apa ya gitu, belajar juga sih gitu. Artinya ya memang betul sih seperti apa yang tadi Kang Gusmun sampaikan gitu ya. Kita betul-betul lingkungan juga bisa jadi mempengaruhi gitu kan. Ada yang bergaulah dengan penjual minyak wangi gitu supaya kita nggak pakai minyak wangi pun jadi aromanya jadi wangi. Jangan bergaul dengan pandai besi gitu karena bisa jadi tadi bisa kebakar gitu kan, aromanya juga gosong gitu, tapi tidak tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah lingkungan tadi. Dan juga kalau saya secara pribadi dengan bergaulnya, dengan berkumpulnya, dengan kita saling menguatkan di Porpak ini juga bagi saya sendiri itu juga menjadi benteng ya. Artinya kita mengingatkan diri sendiri, juga kita bisa bersama-sama menguatkan untuk menyampaikan hal-hal tadi seperti itu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Monggo Master Wiwi. Terima Maka kasih kita Master sama-sama. Master Neneng. Iya. Terima kasih para master semuanya. Mungkin sebelum kita mengakhiri webinar ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kata penutup ya. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan antusiasme yang luar biasa. Beberapa kata, semoga materi yang telah disampaikan oleh para master ini pada hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya membangun kebiasaan-kebiasaan baik, di mana bulan Ramadan ini memang kebiasaan baik kita salah satunya memperbanyak baca Al-Quran, salah satunya mungkin ya menjaga sholat, tadi ya sedekah, itu salah satu bentuk kita peduli terhadap sesama ya. Terus selain itu ada sabar, mengendalikan emosi, meningkatkan keikhlasan juga yang tadi disampaikan oleh Master Neneng. Dan kita juga bagaimana dalam bulan Ramadan ini memperbaiki atau bertobat ya. Kalau misalnya tadi yang kata Kang Gusmun, kita harus yang tadi katanya yang tanya korupsi kecil-kecilan, mungkin sekarang kita perbaiki gitu ya. Itu kan salah satunya memperbaiki diri dan bertobat di bulan ini. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini, mungkin pas bulan Syawalnya dan selanjutnya kita bisa terus beristiqomah gitu ya. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan ini sampai bulan selanjutnya gitu. Oke, dan mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat ini.
dan serta kepada seluruh tim yang telah membantu kelancaran acara ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diterapkan dan menciptakan perubahan positif di lingkungan kita masing-masing. Dengan ini saya resmi menutup webinar ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi para master dan para peserta sekalian. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang berintegritas. Sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit pantun dulu ya, Mas Wiwi, Master. foto dulu Mas Wiwi. Foto Iya, dulu. foto dulu. Oke, silakan. Aku yang moto ya, boleh. Ya. Oke, berikan gaya yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Semuanya, mohon maaf lahir batin. Selamat Ya. Matur berbuka. nuhun, Master Boleh Neneng, sedikit Kang pantun, Gusmus Master? matur nuhun. Oh iya, silakan. Oke, ayo mengabdi para santri agar damai tinggal di hati. Bulan Ramadan, bersihkan diri, Idul Fitri, sucikan hati. Terima Ya, kasih. mantap. Master Selamat Wiwi. sore, selamat berbuka puasa. Ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada salah-salah kata ya, Master. Ya, Lagi sama-sama. belajar juga. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon wabarakatuh. Terima kasih maaf semuanya. atas segala Matur kekurangan. nuhun Mohon maaf lahir